Bos tanda seru? Dua kabar gembira yang sudah lama dinanti, akhirnya, setelah sekian lama menjadi perbincangan dan harapan, keputusan yang sangat dinantikan oleh para pensiunan, di seluruh Indonesia resmi disetujui, Presiden Prabowo Subianto secara tegas dan resmi telah mengesahkan kebijakan baru yang luar biasa, yakni skema pembayaran gaji pensiun secara dibayar, sekaligus alias lump sum bagi pensiunan lama. Bayangkan semua hak pensiun yang biasanya dibayarkan secara bertahap setiap bulan, kini bisa diterima sekaligus dalam satu kali pembayaran penuh. Ini bukan hanya perubahan biasa. Ini solusi bagi banyak pensiunan yang selama ini merasa penghasilannya terbatas dan sulit mencukupi kebutuhan hidup. Jangka panjang tidak hanya itu. Kebahagiaan para pensiunan semakin bertambah karena mereka kini juga berhak mendapatkan THR tunjangan hari raya yang biasanya hanya diberikan kepada pegawai aktif. Sahabat semua, ini bukan hoax. Bukan janji kosong, ini kebijakan resmi yang membawa angin segar, terutama menjelang hari raya, di mana kebutuhan semakin meningkat, banyak pensiunan merasa selama ini mereka kurang diperhatikan, tapi kini pemerintah hadir dengan solusi konkret, uang pensiun sekaligus ditambah, akan sangat membantu untuk kebutuhan rumah, kesehatan hingga perencanaan keuangan di masa tua. Lantas seperti apa detail skemnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Dan siapa saja yang berhak menerima skema ini? Jangan lewatkan informasi lengkapnya, karena dalam video ini kami akan kupas tuntas, fakta-fakta resminya, simbol benturan. Langsung simak videonya sampai habis. Pastikan Anda tidak ketinggalan informasi yang bisa mengubah masa depan Anda atau keluarga Anda. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti yang sangat dinantikan. Setelah kita mendengar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan pembayaran pensiun, sekaligus plus pemberian THR untuk para pensiunan lama, tentu kita semua bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya skema ini berjalan? Apa maksud dari dibayar sekaligus itu? Apakah semua pensiunan akan langsung dapat? Apakah ada syarat tertentu? Dan yang lebih penting, kapan realisasinya dimulai? Semua pertanyaan itu pasti muncul di benak banyak orang, apalagi buat keluarga yang punya orang tua atau kerabat yang sudah pensiun dan selama ini hidup dari uang pensiun bulanan yang jumlahnya terbatas. Oke, mari kita mulai dari dasar. Skema pembayaran pensiun di Indonesia selama ini menggunakan metode pembayaran bulanan. Artinya pensiunan menerima dana pensiun tiap bulan dalam jumlah tertentu, tergantung dari golongan masa kerja dan aturan yang berlaku saat mereka pensiun. Nah, banyak dari pensiunan kita, terutama yang pensiun sudah lama, mungkin 1020 bahkan 30 tahun lalu, masih menerima dana pensiun bulanan yang kecil karena penyesuaian inflasi dan biaya hidup belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, banyak dari mereka kesulitan mengatur pengeluaran, apalagi kalau ada kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan atau renovasi rumah. Nah, dengan adanya kebijakan baru ini, para pensiunan diberikan opsi untuk menerima dana pensiun secara sekaligus. Jadi misalnya seseorang punya hak untuk menerima pensiun selama sisa hidupnya yang diperkirakan bernilai total sekian juta atau bahkan ratusan juta, maka dana itu bisa dibayarkan di awal secara penuh. Ini tentu menjadi peluang besar bagi para pensiunan untuk punya dana segar yang bisa langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan. Tidak perlu lagi menunggu setiap bulan. Tidak perlu lagi khawatir kalau bulan depan tiba-tiba ada kenaikan harga bahan pokok atau kebutuhan lain, tapi tentu saja kebijakan ini tidak diberlakukan sembarangan. Pemerintah sudah mengatur bahwa skema ini bersifat sukarela, bukan paksaan. Artinya setiap pensiunan punya hak untuk memilih apakah mereka ingin tetap menerima dana pensiun bulanan seperti biasa atau mereka ingin memilih opsi lump sum alias pembayaran sekaligus. Ini penting karena tidak semua orang nyaman menerima uang dalam jumlah besar sekaligus. Ada yang mungkin lebih tenang jika menerima bulanan karena lebih mudah dalam pengelolaan keuangan. Namun bagi mereka yang butuh dana besar untuk membiayai hal-hal penting, seperti membayar utang, membangun usaha kecil-kecilan, atau bahkan membantu cucu-cucu sekolah, skema lump sum ini menjadi peluang emas. Apalagi ditambah dengan kabar bahagia lainnya, yaitu THR ya. Selama ini kita tahu bahwa THR hanya diberikan kepada pegawai aktif menjelang hari raya, tapi kali ini pemerintah mengakui bahwa para pensiunan juga butuh kebahagiaan, butuh merayakan hari raya dengan layak, dan butuh tambahan dana untuk demi kebutuhan keluarga. Di momen-momen penting seperti itu,
Ini tentu akan sangat membantu karena pada saat hari raya, pengeluaran biasanya membengkak dari kebutuhan konsumsi, baju baru hingga berbagi dengan keluarga dan tetangga. Pemberian THC kepada pensiunan lama adalah bentuk penghargaan negara terhadap jasa dan pengabdian mereka selama bertahun-tahun. Mereka telah mengabdi dengan sepenuh hati, membangun negeri dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan penghargaan yang setara. Lalu banyak juga yang bertanya, siapa saja sih yang masuk kategori pensiunan lama ini? Nah, dalam penjelasan resmi pemerintah, yang dimaksud dengan pensiunan lama adalah mereka yang telah pensiun minimal 10 tahun ke belakang atau lebih, tapi tentu kriteria ini bisa disesuaikan tergantung pada keputusan teknis dari instansi terkait. Pemerintah juga berencana melakukan verifikasi data untuk memastikan bahwa para pensiunan yang layak menerima skema ini benar-benar mendapatkan haknya tanpa hambatan proses. Verifikasi ini penting untuk mencegah penyaluran dana yang salah sasaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar sampai ke tangan yang tepat, yaitu para pensiunan yang memang berhak. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan panduan tentang bagaimana cara mengajukan permohonan untuk pembayaran lump sum ini. Jadi nanti akan ada prosedur administratif, bisa melalui kantor pensiun daring online, maupun melalui aplikasi resmi pemerintah yang akan memudahkan para pensiunan atau keluarganya untuk mengakses layanan ini. Dan ngomong-ngomong soal dana, tentu banyak yang penasaran, dari mana sumber dana untuk kebijakan besar ini? Pemerintah dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa dana ini berasal dari alokasi anggaran nasional yang telah disiapkan secara khusus sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pensiunan. Ini adalah langkah nyata, bukan sekedar janji politik. Pemerintah ingin membuktikan bahwa negara hadir bukan hanya untuk generasi muda, tetapi juga untuk para pejuang yang telah memberikan masa mudanya demi kemajuan bangsa. Nah, yang tidak kalah menarik adalah dari Kitskandin. Dengan adanya pembayaran sekaligus, banyak pensiunan yang memiliki kesempatan untuk memberdayakan diri. Misalnya ada yang bisa memulai usaha kecil, membuka warung, atau menjadikan dana tersebut sebagai modal investasi, baik di sektor pertanian, peternakan, atau bahkan UMKM. Ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat lokal. Namun, tentu di sisi lain penting juga bagi para pensiunan untuk berhati-hati dalam mengelola dana lump sum ini. Jangan sampai dana yang diterima sekaligus habis dalam waktu singkat karena kurangnya perencanaan. Pemerintah bahkan sedang merancang program pendampingan atau edukasi keuangan bagi para pensiunan agar mereka bisa memanfaatkan dana ini dengan bijak dan berkelanjutan. Dengan bimbingan yang tepat, dana lump sum bisa menjadi berkah besar, bukan beban. Lalu kita juga perlu melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini di berbagai daerah. Banyak pensiunan yang menyambut kebijakan ini dengan antusias. Mereka merasa didengar, dihargai, dan kembali dengan BDV untuk meningkatkan kualitas hidup. Bahkan tidak segini yang menyebut kebijakan ini sebagai Hadia Vimas dari mayoritas baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Tapi tentu saja kebijakan sebesar ini tidak lepas dari tantangan. Ada juga sebagian pihak yang menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. Transparansi dalam penyaluran dana, akurasi data pensiunan, dan kecepatan layanan menjadi kunci utama agar program ini sukses dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Sebagai masyarakat, kita tentu berharap kebijakan ini berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif nyata bagi kehidupan para pensiunan. Apalagi di masa tua, mereka layak mendapatkan financial tanpa harus khawatir kekurangan. Kita semua sepakat bahwa membalas jasa mereka bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh bangsa. Nah, untuk kalian yang memiliki keluarga atau kerabat yang termasuk dalam kategori pensiunan lama, jangan lupa bantu mereka untuk memahami kebijakan ini. Jelasan dengan baik, bantu mereka dalam proses pengajuan, dan pastikan mereka menerima haknya secara utuh. Ini adalah kesempatan langka yang tidak datang dua kali. Dan untuk kalian yang masih aktif bekerja, kebijakan ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bahwa masa pensiun harus dipersiapkan dengan matang. Pemerintah sudah memberikan contoh bahwa perhatian terhadap pensiunan itu penting. Kita juga harus mulai merancang masa depan finansial kita dengan cerdas agar nanti di usia pensiun
Kita bisa hidup mandiri dan sejahtera. Akhir kata kebijakan, Prabowo Subianto ini patut diapresiasi sebagai langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kita doakan agar program ini berjalan mulus dan para pensiunan bisa tersenyum bahagia karena hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke orang-orang tercinta, like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar kebijakan penting lainnya yang langsung berdampak ke kehidupan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu bijak dalam mengelola keuangan.